俺一人じゃな。少年、前へ進め。君となら何とかなる気がするんだ。行くぞ、光る。アルマー。これがトリガーアームの力。Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis misterius tengah mencuri sebuah benda di sebuah gedung perusahaan yang bernama Perusahaan Kagami. Dan setelah dipojokkan dengan begitu banyak polisi, gadis misterius tersebut mengeluarkan alat tempur yang disebut sebagai Mecha UD. Tepat ketika itu, muncul seorang pria yang juga memakai Mecha UD. Namun anehnya, Mecha UD miliknya sedikit berbeda. Apapun itu, sang pria langsung mengambil kembali benda yang dicuri. Tidak ada pilihan lain, wanita tersebut harus bertarung untuk mendapatkan kembali barang curiannya. Hingga pada akhirnya, benda tersebut pecah dan memancarkan sinar yang sangat terang. Sementara itu, kita diperlihatkan pada seorang anak SMP bernama Hikaru. Ia merasa penasaran serta merasa terpanggil ketika melihat pancaran sinar dari gedung Kagami. Keesokan harinya, Hikaru terbangun di pagi hari. Tidak memperdulikan kejadian semalam, ia pun langsung memutuskan pergi ke sekolah. Setelah hampir sampai di sekolah, teman-teman Hikaru menghampirinya. Di antara temannya tersebut bernama Meru. Sebelum itu, Hikaru memberitahu perihal apa yang dialaminya semalam. Ketika mendengar suara dari luar jendela, ia melihat gedung Kagami begitu terang. Karena penasaran, ia pun merekam sembari pergi ke tempat tinggi dan melihat adanya ledakan dari gedung Kagami. Tidak lama kemudian, Hikaru kembali melihat adanya benda bersinar yang jatuh di sekitaran gedung tersebut. Namun anehnya, ia mendengar suara seseorang meminta pertolongan. Tepat ketika teman Hikaru memperolok ceritanya, ia kembali mendengar suara seseorang meminta pertolongan. Penasaran, Hikaru pun menuju ke arah suara dan mendapati seorang polisi yang melarangnya melewati garis penghalang. Setelah polisi tersebut pergi, ia kembali mendengar suara yang sama. Lantas Hikaru pun langsung melewati garis penghalang dan mendapati sebuah benda yang belum pernah ia lihat. Namun ketika menyentuhnya, benda tersebut terpental melayang hingga jatuh tepat pada jaketnya dan mengeluarkan energi yang menjulang tinggi. Sedangkan di sisi lain, terlihat gadis misterius yang di awal menyaksikan pancaran energi tersebut. Kembali pada Hikaru, dari jaketnya muncul sebuah mecha berbentuk tangan yang memiliki kesadaran layaknya manusia. Namun anehnya, mecha tersebut tidak memiliki ingatan. Bahkan namanya sendiri, ia tidak mengingatnya. Tepat ketika itu, drone pengirim barang milik perusahaan Kagami mendapat perintah untuk memusnahkan Hikaru. Lantas Hikaru bersama sang mecha berlari sekuat tenaga. Di sisi lain, tepatnya di gedung Kagami, terlihat seorang wanita melaporkan pada atasannya bahwa mereka telah menemukan keberadaan Trigger Arm. Namun dikarenakan Trigger Arm telah bangkit serta bergabung dengan seorang manusia biasa, sang presiden Kagami memerintahkan bawahannya untuk menangkap Trigger Arm tersebut. Kembali pada Hikaru yang kebingungan dan apa yang dialaminya, tidak mau ambil pusing, ia berniat meninggalkan sang mecha. Namun baru saja sedikit menjauh, terlihat mecha tersebut seperti kehilangan tenaga. Dan setelah didekati, ia kembali normal. Tidak ada pilihan lain, setelah dikejar drone, mereka pun berusaha kembali melarikan diri. Tepat ketika itu, gadis misterius datang untuk menolong mereka. Kemudian, gadis tersebut memberitahu bahwa nama Mecha UD yang bersama Hikaru adalah Alma. Namun seolah tidak diberi kesempatan berpikir, muncul seseorang yang ingin merebut Alma. Sementara si gadis akan menghadang musuh, Hikaru bersama Alma memutuskan untuk kabur. Setelah cukup jauh berlari, si gadis misterius yang telah mengalahkan musuhnya menghadang mereka. Tidak ada pilihan lain, Hikaru bersama Alma terpaksa menyerang si gadis. Dan hanya dengan sekali serangan, si gadis dapat ditumbangkan. Dengan begitu, mereka dapat kembali melarikan diri. Dan di perjalanan tersebut, mereka pun berkenalan. Sementara itu di sisi lain, si gadis misterius yang ternyata bernama Aki diperintahkan kembali untuk mencari Hikaru serta Alma.
Dan juga Aki memiliki dua mecha UD yang bernama Sinis dan Dex. Keesokan harinya, tepatnya di toilet sekolah, Alma memberitahu agar Hikaru mendengar penjelasan dari Aki. Akan tetapi Hikaru merasa Aki adalah orang yang sangat berbahaya. Tepat ketika itu, Aki pun muncul dan memberitahu bahwa dirinya diperintahkan untuk melindungi Alma serta Hikaru. Namun karena terlalu ketakutan, ia pun memutuskan melarikan diri. Melihat kejadian tersebut, Meru dibuat terkejut dengan Hikaru dan Aki yang keluar bersamaan dari toilet. Tidak ada pilihan lain, dengan sebuah headset, ia pun terpaksa bersembunyi di atas atap gedung untuk sementara waktu. Tepat sepulang sekolah, Meru memberikan sebuah surat yang ditulis oleh Aki yang memintanya bertemu di ruang seni gedung sekolah lama. Meru pun langsung membawa Hikaru ke gedung sekolah lama tersebut karena beranggapan bahwa Aki ingin mengungkapkan cintanya kepada Hikaru. Sementara pintu keluar dijaga oleh Meru, Hikaru terpaksa harus mendengarkan Aki. Kemudian Aki memberitahu bahwa dirinya adalah anggota kelompok ARMS yang ditugaskan mengawal serta mengawasi Alma. Sebagai bagian dari misi, ia akan membawa mereka ke markasnya. Sebelum itu, Hikaru menanyakan mengapa tiap kali dirinya menjauh dari Alma menjadi tidak bisa bergerak. Melihat hal tersebut, Aki sangat terkejut dengan Alma yang melakukan penggabungan dengan sebuah jaket. Perihalnya, penggabungan manusia dengan mecha UD hanya bisa dilakukan pada tubuh yang masih hidup. Merasa jika telah terjadi kejadian langka, Aki berniat membawa mereka ke markas secepatnya. Sementara di luar gedung, terlihat dua orang divisi ketiga grup Kagami sedang mengintai mereka. Namun dikarenakan adanya Meru yang berjaga, mereka belum bisa bergerak. Dan ketika Meru masuk untuk memeriksa, ia pun melihat Aki serta Hikaru sedang melakukan hal yang romantis. Pikirnya, setelah Meru telah pergi, salah satu anggota suruhan perusahaan Kagami tersebut yang bernama Wanner masuk untuk menangkap Hikaru. Ia pun langsung memancarkan gelombang suara yang mampu melemahkan manusia. Beruntung ketika Hikaru hendak dihabisi oleh sniper yang bernama Tut, Aki dapat menyelamatkannya. Dan karena Alma penasaran dengan mecha UD Wanner yang tidak adanya hawa kehidupan, Aki menjelaskan bahwa perusahaan Kagami telah membuat sebuah alat yang bernama sistem belenggu untuk menghapus ego dari mecha UD. Sehingga mecha UD yang telah dihapus egonya akan menjadi budak dari si pemakai, sama halnya seperti milik Wanner. Apapun itu, Aki dibuat tidak berdaya dengan serangan gelombang suara dari Wanner. Tidak ada pilihan lain, selagi Aki menghadang, Hikaru serta Alma diminta pergi melarikan diri. Kemudian Wanner mengeluarkan alat yang mampu membelenggu Aki. Kembali pada Hikaru dan Alma yang merasa tindakan mereka meninggalkan Aki adalah kesalahan, mereka pun membuat strategi untuk menyerang balik. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Hikaru dengan menggunakan headset berusaha menyelamatkan Aki. Setelah berhasil diselamatkan, Aki pun langsung mengalahkan mereka berdua. Dan setelah gedung mereka tempati roboh, kelompok Aki datang untuk membawa Hikaru serta Alma yang pingsan ke markas mereka. Di sisi lain, kita diperlihatkan pada seorang anak misterius yang sakit-sakitan berhasil mencuri mecha UD di suatu perusahaan. Kemudian, anak misterius tersebut mencuri kembali mecha UD milik salah satu anggota ARMS. Sepertinya, ia juga berniat mencari keberadaan Hikaru. Setelah terbangun di markas ARMS, Hikaru serta Alma telah diperiksa oleh seseorang yang bernama Kuen. Kuen memberitahu bahwa abritium milik Hikaru sangatlah kecil. Abritium adalah semacam tato kekuatan yang lahir dari jiwa manusia dan menjadi sumber tenaga mecha UD yang telah bergabung. Lalu Kuen memperlihatkan standar minimum abritium yang harus dimiliki pengguna mecha UD yang sangat berbanding terbalik dengan abritium milik Hikaru. Dengan kata lain, Hikaru tidak cocok sama sekali menjadi pengguna mecha UD. Serta karena ketidakcocokan tersebut, menjelaskan Alma yang hilang ingatan, dan juga kondisinya yang tidak stabil sehingga melakukan penggabungan dengan pakaian. Meskipun mereka semua meremehkan Hikaru, Aki menjelaskan bahwa sebenarnya Hikaru mempunyai potensi untuk memaksimalkan kekuatan Alma. Maka dari itu, ia meminta diizinkan untuk melatihnya. Setelah mengajar mereka berlatih, Aki mendapat laporan kasus perampokan mecha UD yang dicabut dengan paksa. Jika dalam satu hari mereka tidak mengambil kembali mecha UD yang direbut, maka nyawa seseorang yang kehilangan mecha UD-nya akan melayang.
Dan setelah melihat bekas luka dari korban yang bisa dipastikan serangan dari mecha UD bertipe cacing, Aki yang memiliki dendam pribadi memutuskan untuk menyelidiki kasus ini. Sesampainya di TKP, Hikaru dan Aki terlibat pertengkaran kecil yang membuat Hikaru pergi menjauh dari Aki. Tepat ketika itu, muncul seseorang misterius di awal yang ternyata pengguna mecha UD bertipe cacing. Dan ia pun langsung menyerang Aki. Tidak lama kemudian, si pemuda misterius mengirim pesan menggunakan HP Aki. Ia memberitahu jika Hikaru mau menyelamatkan Aki, maka Hikaru harus memberikan Alma. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Hikaru pun menuju ke tempat yang dimaksud. Dan terlihat ia telah memegang mecha UD milik Aki. Sebelum itu, si pemuda misterius ingin bertarung dengan si pemilik Alma yang digadang-gadang akan mendapatkan tubuh yang sempurna. Dan ketika pemuda misterius berhasil merobek pakaian Hikaru yang bergabung dengan Alma, Hikaru pun mengeluarkan kekuatan asli dari Trigger Arm. Tepat ketika berhasil mengalahkan si pemuda misterius, muncul seorang musuh lagi. Namun dikarenakan ia hanya ingin menjemput tuannya, yang tidak lain adalah pemuda misterius, ia pun pergi dengan mengembalikan mecha UD milik Aki. Keesokan harinya, Hikaru menjadi pakaian yang sobek diakibatkan pertarungan semalam. Dan karena Alma melakukan penggabungan dengan pakaian tersebut, tentunya Alma akan mengalami kesakitan. Kemudian, Aki yang telah sehat muncul untuk membantu Hikaru menjahit. Sedangkan Meru yang melihat mereka menjahit, beranggapan mereka sedang melakukan hal romantis part 2.